Perkenalkan, nama saya Indriani Mendala, NIM 20210032, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi penjualan dan pembelian toko Scorpio Cake. Yang pertama yaitu latar belakang aplikasi. Semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang makanan atau kue, mendorong lahirnya sebuah persaingan di dunia produksi dan pemasaran produk. Penjualan kue banyak diperlukan sebagai jamuan para tamu, makanan selingan di waktu senggang, maupun untuk acara formal sekalipun. Selain praktis juga dalam segi jenis, rasa dan bentuk yang beragam yang menggugah selera, serta cocok dibawa pergi sebagai bekal liburan bersama teman atau keluarga. Nah, pemasarannya masih menggunakan cara yang sangat sederhana, dengan pembeli datang langsung ke pengusaha kue atau toko kue, dan dengan media dari mulut ke mulut. Dengan cara itu, maka pemasarannya tidaklah efektif. Dari permasalahan ini, maka saya ingin menjadikan permasalahan tersebut sebagai objek penelitian untuk membuat tugas akhir dengan judul Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Toko Scorpio Cake, yang diharapkan dengan adanya sistem informasi penjualan dan pembelian ini menjadi lebih efisien dan efektif untuk melakukan promosi dan penjualan. Selanjutnya, ada rencana aplikasi. Nama aplikasinya Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Toko Scorpio Cake. Dengan deskripsi aplikasi, yang pertama login, yang kedua menu-menu kue, yang ketiga keranjang belanja, yang keempat registrasi pembeli, yang kelima bukti pembayaran, yang keenam riwayat transaksi, dengan target seluruh masyarakat. Dengan metode pengembangan, saya memilih metode pengembangan sebagai berikut dan tahapan-tahapannya. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan, yaitu klien dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format software, mengidentifikasikan kebutuhan dan sistem yang dibuat. Selanjutnya, menuju ke pembangunan prototipe. Yang kedua, membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus penyajian kepada pelanggan, atau contoh membuat input dan format output. Yang ketiga, menuju ke evaluasi prototipe, yaitu tahap ini dilakukan oleh klien apakah prototyping yang dibangun sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan atau belum. Jika tidak sesuai, prototyping akan direvisi dengan mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Tapi jika sudah sesuai, maka langkah-langkah selanjutnya akan dilaksanakan. Selanjutnya menuju ke pengkodean sistem. Yang keempat, di tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menuju ke menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu software yang siap dipakai, maka software harus dites dahulu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisirkan kesalahan software tersebut. Pengujian dilakukan dengan black box, white box, pengajian arsitektur, dan basis pad, dan lain-lain. Selanjutnya menuju ke keenam, evaluasi sistem. Di tahap ini, klien mengevaluasi sistem yang sudah dibuat sudah sesuai yang diinginkan. Jika tidak, maka pengembangan akan mengulangi langkah keempat dan kelima. Tapi jika iya, maka langkah ketujuh akan dilakukan. Yang ketujuh, kita menuju ke menggunakan sistem, yaitu software yang telah diuji dan diterima klien siap digunakan. Nah, di metode pengembang ini ada kelebihannya. Yang disebut dengan kelebihan dari metode prototype yaitu menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang pertama. Yang kedua, yaitu penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, komunikasi yang baik antar pelanggan dan pengembang. Yang kelima, pengembangan dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Nah, selain kelebihan dari metode prototype, kita juga dapat menemukan kekurangan dari metode prototype. Kekurangan dari metode prototype yaitu yang pertama, proses perencanaan dan analisis terlalu singkat. Yang kedua,
biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Nah, selanjutnya kita dapat melihat di sini adalah analisis DFD diagram konteks. Yang di tengah-tengah ini adalah proses dari sistem penjualan dan pembelian toko tradisional Scorpio Cake. Dengan proses yang keluar, faktur penjualan masuk ke pembeli. Ini adalah pembeli, entitas pembeli yang pertama, dan keluar, proses keluar ke data pemesanan kue dan data pembeli, dan dia masuk lagi ke sistem penjualan dan pembelian toko tradisional Scorpio Cake. Dan dia keluar lagi data kue pesanan masuk ke pemasok, entitas yang kedua, dan dia keluar lagi menuju ke data kue dan faktur penjualan. Dia masuk ke sistem penjualan dan pembelian toko tradisional Scorpio Cake, dan dia keluar sebagai laporan penjualan, laporan persediaan, laporan pembelian, dan masuk ke pemilik toko. Nah, selanjutnya kita dapat melihat analisis DFD diagram level 1 dengan proses-proses yang dibagi menjadi 3, yaitu penjualan yang pertama 1.0, yang kedua pembelian 2.0, dan yang ketiga adalah laporan 3.0. Dengan entitas yang sama, yaitu yang pertama pembeli, yang kedua pemasok, yang ketiga pemilik toko. Di sini bedanya hanya diperluas saja dengan proses-proses lainnya yang lebih detail. Bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya adalah analisis ERD. Dengan entitas masih sama, yaitu pembeli, pemilik toko, dan pemasok. Yang pertama adalah pembeli. Pembeli memasukkan nama, nomor telepon, alamat, dan ID pembeli. Dan dia berhubungan ke pemilik toko. Dan pemilik toko, dia memiliki alamat, nomor telepon, nama, dan ID pemilik toko. Dan dia juga berhubungan dengan pemasok kue, dan yaitu pemasok, entitas yang ketiga. Entitas yang ketiga pemasok tapi dia memasukkan data ID pemasok, nama pemasok, alamat pemasok, dan kode pemasok. Nah, di sini kita melihat ada simbol M dan N terdapat di arah-arah panah yang menunjukkan antara entitas dan hubungan dari masing-masing aktor yang ada di sini, atau masing-masing entitas yang ada di sini. M dan N ini digunakan untuk menunjukkan hubungan banyak ke banyak, atau objek M di sisi lain yang terkait dengan N pada sisi yang lain. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah analisis ERD. Selanjutnya adalah analisis UML diagram use case. Di sini kita memiliki tiga aktor. Yang pertama yang sama seperti tadi, yaitu entitasnya. Yang pertama pembeli, kedua pemasok, dan yang ketiga pemilik toko. Masing-masing aktor ini memiliki berbagai macam cara untuk masuk ke dalam sistem aplikasi ini. Pembeli yang pertama login, pembeli login, dia mengisi data diri dengan registrasi dan memilih menu kue yang akan dipesan. Dan yang selanjutnya di order kue yang akan dipesan. Selanjutnya dia mengkonfirmasi kue yang akan dipesan itu, dan dia mentransaksikan pembayaran kepada pemilik toko. Selanjutnya login. Selanjutnya pemilik toko. Nah, pemilik toko ini juga memiliki cara tersendiri untuk masuk ke dalam sistem. Dengan yang pertama caranya adalah login. Dan kedua, dia mengelola data persediaan kue, penjualan kue, dan pembelian kue, dan kelola data transaksi dari pembeli. Baiklah, yang ketiga adalah pemasok. Di sini juga memiliki cara tersendiri untuk masuk ke dalam sistem aplikasi yang saya buat. Yang pertama adalah login.
Yang kedua adalah konfirmasi, data diri dan ID dari pemasok. Yang ketiga adalah transaksi pembayaran dari kue-kue yang akan dimasukkan dari pemasok ini. Yang ketiga, terima pesanan kue dari toko. Yang keempat adalah terima laporan kue yang habis. Nah, sekian dari presentasi saya pada saat ini. Jika ada kesalahan kata atau kata yang tidak diinginkan, mohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton presentasi saya.